Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat bertemu untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, ya, antaranya bagaimana kita menjaga kondisi kolbu hati kita agar senantiasa bersih dan senantiasa stabil, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tanda-tanda orang yang sengsara, ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, arba'un min a'lami syaqai. Ada 4 tanda kesengsaraan. Yang pertama, qaswatul qalbi. Yang pertama, hati yang keras. Bahkan dikatakan hati yang sudah keras ini permisalannya melebihi kerasnya batu. Yang kita tahu batu keras, ya, tapi hati ini bisa lebih keras. Sederhananya terlihat dari menolak kebenaran, ya. Hati yang keras ini tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, wajumudal aini. Yang kedua, keringnya air mata yang tidak pernah mengenal Allah sehingga tidak pernah menangis, ya. Keringnya air mata di sini tidak pernah menangis karena Allah. Tidak pernah menangis kepada Allah. Tentu saja maksudnya adalah jauh, ya, dari lembutnya hati atas dosa, ya. Menangis itu hati yang sehat, hati yang selamat itu menangisi dosa. Atau dia bersedih karena khawatir amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membayangkan susah payahnya, lelahnya beramal itu, kemudian dia ragu atau dia sedih, ya. Yang tepat dia sedih hingga dia menangis. Nah, orang yang tidak pernah menangis ini sengsara, ya. Jadi kita kalau kepada manusia kita harus tegar, ya, kuat, tapi di hadapan Allah kita lembut, ya, lunak, menangis, ya. Indikatornya sering menangis atau khawatir dosa-dosanya yang banyak, atau khawatir tidak diampuni, atau khawatir amal-amalnya tidak diterima sehingga dia menangis kepada Allah. Itu yang kedua, ya, wajumudul aini. Yang ketiga, tanda orang yang sengsara adalah watulul amal. Dia panjang angan-angan, ambisius, selalu merasa kurang terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia merasa butuh terus, ya, nggak pernah ada syukurnya, ambisi, panjang angan-angan. Ini terhadap dunia, terhadap kekayaan, terhadap harta. Kemudian yang keempat,
wal hirsu 'alad dunya, rakus terhadap dunia. Yang ketiga tadi angan-angannya terus memikirkan dunia. Yang keempat betul-betul dia hidup itu harus kaya ya, harus duitnya banyak, harus punya kedudukan, harus punya jabatan. Itu yang kemudian menjadi program hidupnya, ambisi terhadap dunia. Oleh karenanya hadirin Allah, kita harus betul-betul waspada ya, menjaga kebersihan hati kita, menjaga pemikiran kita, angan-angan kita, pola pikir kita dari terjerumus terhadap fitnah-fitnah dunia atau terjerumus ke dalam belenggu dunia ini. Kemudian juga termasuk ya yang membuat sengsara selain dari 4 hal tadi, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, baghdul ilmi, membenci ilmu ya. Membenci ilmu agama itu merupakan tanda-tanda min alamati syaqawah. Orang benci ilmu agama, orang benci dakwah, orang benci syiar-syiar Islam, ini bagian daripada tanda kesengsaraan. Sebagaimana yang terdapat atau dinukil dari kitab Miftah Daris Sa'adah halaman 4. Imam Ibnul Qayyim tegaskan tanda kesengsaraan diantaranya benci ilmu. Otomatis kan ilmu agama ini dibenci, kemudian juga orang yang mendakwahkannya pun dibenci ya. Kita bisa lihat bagaimana konser dangdut, bagaimana acara-acara kemaksiatan itu full, bahkan membayar mahal pun orang mau. Tapi majelis ilmu, majelis taklim ini sepi dari hadirin atau audiennya sedikit, maka itu sudah menjadi bukti ya bahwa orang itu akan sengsara. Termasuk juga kesengsaraan itu bentuknya adalah bertambah ilmunya tapi malah bertambah kecongkakannya, sombongnya. Nambah gelarnya, nambah semesternya, mahasiswa yang kuliah nambah sombongnya. Ini sengsara ini. Hidayah tidak masuk, taufik Allah tidak Allah berikan. Yang kedua, di antara juga saat bertambah amalnya, bertambah pula rasa bangga, ujub. Bertambah membaca Quran, bertambah sedekah, sholat sunnah, tapi tambah ujub, bangga diri, plus biasanya akan meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah. Kemudian termasuk kesengsaraan adalah saat bertambah umurnya. Nah ini kita semua bertambah terus, tidak ada umur yang berhenti ya, terus bertambah, tapi bukan semangat mengejar akhiratnya yang semakin tinggi, malah semangat untuk mengejar dunia. Kalau urusan bisnis, urusan perniagaan, urusan usaha-usaha yang berhubungan dengan perolehan materi itu sangat antusias. Tetapi majelis ilmu, majelis zikir itu sepi ya, tidak mau hadir. Kalau hari kerja katanya kerja, pengajian kok hari kerja. Kalau hari libur katanya mau liburan, waktunya libur kok malah pengajian. Nah, salah semua. Jadi nggak ada waktu, hampir setiap pekan weekendnya tidak ada diisi dengan tholabul ilmi. Yang mana tholabul ilmi
itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sampai kapan? Ya sampai hatta zurtumul maqabir. Yang berikutnya, orang bertambah hartanya, anugerah ya, harta itu anugerah. Dikayakan memang Allah beri gitu pada hakikatnya. Dimiskinkan memang Allah tahan supaya dia selamat gitu ya, hisabnya ringan, selamat dari kesombongan ya, dan dia bisa lebih dekat kepada Allah karena selalu bergantung, berdoa, memohon, bertawakal kepada Allah. Berbeda dengan orang kaya, melimpah hartanya, biasanya tidak merasa butuh, termasuk tidak merasa butuh lagi kepada Allah, atau berkuranglah setidak-tidaknya dia tidak seperti orang yang nggak punya. Misalnya besok tak punya stok uang logistik untuk dimakan, pasti hari ini dia akan bekerja sungguh dan pastinya akan mendekat berdoa kepada Allah, memohon pertolongan, memohon rezeki itu. Ya, akan lebih sungguh-sungguh. Itulah kemudian yang Allah kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Jadi kelebihan ya, fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dikayakan atau ada orang miskin, orang kaya, memang itu anugerah Allah yang menetapkan dengan ilmu dan hikmahnya. Maka orang yang kaya, takdirnya kebenaran kaya, itu harusnya ya menyadari dengan sebenarnya itu titipan dari Allah atau anugerah pemberian. Semua atas izin Allah. Nah, ketika bertambah hartanya malah bertambah kikirnya dan semakin pelit. Bahkan katanya saya bisa kaya ini karena saya hemat atau saya pelit. Nauzubillah. Padahal memang itu bagian daripada ujian yang Allah berikan. Harta itu diberikannya untuk menguji apakah dia akan bersyukur, kemudian dia mau beradab kepada harta sesuai dengan ketentuan syariat. Alhamdulillah. Demikian poin-poin tentang tanda-tanda orang yang sengsara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.